Jika kamu melarang sesuatu, kamu justru akan membuat orang ingin menontonnya. Bukankah itu sudah jelas? Jika kamu bilang ke anak kecil bahwa dia tidak boleh makan permen, dia justru akan ingin makan permen itu. Dan jika kamu bilang ke orang dewasa bahwa dia tidak boleh menonton sebuah film, dia justru akan ingin menonton film itu. Bahkan, sebenarnya tidak ada cara yang lebih baik untuk mempromosikan sebuah film selain dengan melarang film itu. Dan itulah yang persis terjadi pada Citizen Vigilante, yang dilarang di Jerman karena film ini bercerita tentang seorang pria, seorang vigilante, yang memutuskan untuk menegakkan keadilan bagi korban pemerkosaan, yang seperti bisa kamu bayangkan, dilakukan oleh migran ilegal. Dan sekarang, setelah film ini dilarang dan Elon Musk membicarakannya, film ini langsung menjadi nomor 1 di Amazon. Karena orang-orang dari Amerika dan seluruh dunia ingin memahami apa yang sebenarnya begitu ditakuti pemerintah sampai mereka harus melarang film ini. Dan jawabannya cukup sederhana. Cukup sederhana, teman-teman. Premis dari film ini adalah bahwa pemerintah tidak melakukan apa yang seharusnya untuk melindungi para perempuan muda. Jadi, pria ini yang diperankan oleh Armie Hammer, yang juga kontroversial, akan turun tangan dan melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak pernah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan saya rasa pemerintah mulai menyadari bahwa semakin banyak orang yang sadar bahwa sebenarnya tidak bisa diterima jika pemerkosaan sudah menjadi hal yang biasa di Eropa, dan sesuatu harus dilakukan mengenai hal itu. Mungkin mereka akan mulai mempertanyakan pemerintah dan bertanya, kenapa pemerintah tidak bertanggung jawab? Sekarang, mari kita perjelas agar kita tidak diblokir. Kami tidak percaya pada orang-orang yang bertindak sebagai main hakim sendiri dan mencoba mencari keadilan sendiri. Tapi itu bukan inti dari film ini. Kebanyakan orang tidak menonton Superman lalu memutuskan untuk menjadi Superman. Tapi ada cerita dan pesan tersembunyi di sini yang sangat penting. Dan warga main hakim sendiri sekarang telah melakukan persis seperti yang seharusnya dilakukan. Sebarkan pesan bahwa gadis-gadis muda tidak dilindungi seperti seharusnya pemerintah melindungi mereka. Dan itulah yang ditakuti Jerman. Itulah yang ditakuti Eropa. Orang-orang benar-benar menyadari bahwa semua yang terjadi bukanlah sesuatu yang wajar dan tak terhindarkan. Sebenarnya, itu terjadi karena adanya cacat dalam pemerintahan. Jadi, sekarang produsernya, Bu, mengatakan bahwa jika orang-orang terus menonton film ini, mereka akan mulai syuting bagian keduanya dalam waktu dekat. Dan aku ingin mengingatkan kalian, apakah kalian semua pernah menonton? Apakah kalian semua pernah menonton Taken dulu? Kalian tahu, film dengan Liam Neeson yang jadi salah satu film terlaris pada tahun, kalau nggak salah, 2010 atau 2011 kan? Tahun 2008, di mana dia adalah mantan agen CIA. Dan dia memburu para pria yang menculik putrinya saat perjalanan ke Paris. Geng yang dia lawan adalah para pelaku perdagangan seks asal Albania. Film itu nggak terasa gila pada waktu itu. Sebenarnya, film itu sangat didasarkan pada kenyataan di tahun 2008. Dan film ini sebenarnya mengikuti premis yang sangat mirip. Namun, mereka sangat takut kamu menyadari hal itu. Seperti yang ditulis Ann di sini, sekarang pihak kiri ingin kamu percaya bahwa Citizen Vigilante entah bagaimana bersifat rasis atau sayap kanan. Tapi lucu bagaimana tidak ada yang mengeluhkan hal itu tentang Taken di tahun 2008. Dan dia benar sekali. Jelas, kita akan membahas adegan-adegannya sebentar lagi. Tapi ini Patrick. Tapi David bilang dia menonton Citizen Vigilante tadi malam. Ada alasan kenapa film itu jadi nomor 1 di Apple. Film itu menyentuh kemarahan jutaan orang ketika pemerintah mereka sendiri tidak mau melindungi mereka atau anak-anak mereka. Tidak heran, Jerman dan beberapa negara lain telah melarangnya. Ini wajib ditonton. Nomor 1, nomor 1, nomor 1. Sekarang. Tentu saja, kaum kiri menentang film ini dan juga Elon Musk, orang terkaya di dunia. Ini dari Josh Olson. Orang terkaya di dunia secara aktif mempromosikan sebuah film yang secara terbuka mendukung pembantaian grafis, brutal, dan massal terhadap imigran muslim. Ini bukan isyarat tangan yang bisa disangkal. Ini sangat jelas. Lalu gadis Kentucky berkata, "Kamu tahu, Josh, aku 100% setuju jika para pemerkosa merasa takut ditembak dan dibunuh oleh para main hakim sendiri. Aku juga setuju jika keluarga mereka yang terlibat merasa ketakutan. Aku tidak masalah jika mereka tidak merasa aman di negaraku. Mungkin mereka seharusnya tidak memperkosa perempuan. Bagaimana menurutmu, Josh?" Tentu saja, kami tidak mendukung tindakan main hakim sendiri. Izinkan aku mengulanginya jutaan kali. Tapi yang menarik dari film ini adalah, film ini benar-benar menggambarkan
dengan cara yang sangat baik dan akurat, seluruh mentalitas seputar apa yang sedang terjadi sekarang di Jerman. Aku tidak tahu apakah kalian sudah melihat klip ini. Klip ini sudah beredar di mana-mana. Tapi mari kita tonton sebentar. Aku di sini untuk menunjukkan bahwa kalian bukan lagi korban. Aku di sini untuk menunjukkan bahwa sudah saatnya kita keluar dan tunjukkan kepada bajingan-bajingan ini bahwa mereka tidak bisa lolos lagi. Ingat, aku melakukan ini untuk kalian. Sampai kalian belajar melakukannya untuk diri sendiri. Dan film di akhir itu, apa yang tertulis di sini? Didedikasikan untuk ribuan. Kenapa ini tidak berfungsi? Korban pemerkosaan dan pembunuhan di Eropa, yang dihianati oleh sistem hukum kita. Kalian semua tahu, aku benci memakai produk di kulitku karena aku tidak mau merasa lengket atau tersumbat. Dan aku hanya ingin merasa bersih. Dan aku tahu, tidak punya ritual perawatan wajah itu sama saja seperti melakukan kejahatan. Tapi sekarang setelah aku menemukan OneSkin, sepertinya aku harus mengakui kalau aku salah selama ini. Kalian tahu, aku memang belum tua, tapi belakangan ini aku mulai melihat perubahan pada kulitku, yang merupakan tanda-tanda penuaan. Dan itu benar-benar menyebalkan. Tapi setelah banyak dibujuk oleh teman-temanku, akhirnya aku memutuskan untuk mencobanya. Dan ya, sekarang aku jadi wanita yang berbeda. Aku tidak pernah mempromosikan sesuatu yang tidak aku percaya. Kalian semua sudah tahu prinsipku. Tapi maksudku, coba lihat saja. Bagaimana menurut kalian? Dan ini bukan cuma pengalamanku saja. OneSkin memiliki lebih dari 10.000 ulasan bintang 5, dan sekarang mereka menjadi pemimpin dalam perawatan kulit untuk memperpanjang usia kulit. Aku harus memperingatkan kalian, bahwa tidak seperti yang ingin kalian percayai dari internet, sebenarnya kalian tidak perlu rutinitas yang rumit untuk mendapatkan kulit yang lebih bagus. Lahir dari lebih dari 1 dekade penelitian tentang umur panjang, peptida OneSkin OSO1 terbukti mampu menargetkan tanda-tanda penuaan yang terlihat, membantu kamu mendapatkan kulit tersehatmu sekarang dan seiring bertambahnya usia. Untuk waktu terbatas, coba OneSkin dengan diskon 15% menggunakan kode MEIRA di oneskin.co/meira. Itu diskon 15% oneskin.co dengan kode MEIRA. Setelah kamu membeli, mereka akan menanyakan dari mana kamu mendengar tentang mereka. Jadi tolong dukung acara kami dan katakan bahwa kami yang merekomendasikan. Ya, omong-omong, pria ini membalas Josh Olson dengan mengatakan, kamu memberikan Oscar kepada film yang mendorong terorisme komunis dan pembunuhan agen ICE. Kamu sudah meminta kekerasan selama bertahun-tahun. Kamu, Charlie Kirk, dan sudah mencoba Trump belasan kali. Diam saja. Dan aku setuju. Sekarang, jika kamu belum melihat adegan yang benar-benar sedang viral di internet, kita akan menontonnya. Tentu saja adegannya agak eksplisit, jadi bersiaplah. Apa-apa nih, Mi? Apa? Enggak, itu konyol banget. Halo Ibrahim, berkah untukmu dan keluargamu. Aku ingin tahu apakah kita bisa ngobrol sebentar tentang putramu? Apakah kamu seorang jurnalis? Tidak. Saya hanya warga biasa, di sini untuk membantu. Kalau kamu mau sesuatu, kamu bisa bicara dengan pengacara kami. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Maaf, mungkin kita bisa ngobrol sebentar saja. Mundur. Bagus, Yusuf sudah di sini. Go. Tenang. Yusuf? Lari, kemana mereka pergi? Apa yang mau dipasang? Apa sih bajingan sial ini? Apa yang kamu lakukan? Tidak. Mungkin. Pergilah bicara dengan putramu. Aku mengikat sesuatu di kakinya. Aku tidak mengenai arteri. Dia seharusnya baik-baik saja. Kamu, ambil semua ponsel dari atas meja. Semuanya. Ambil sekarang. Ayah, pindahkan Yusuf ke sofa. Ke sofa. Letakkan ponsel di atas meja. Apa yang ini? Aku duduk. On the table. I want you to have a seat. Kita akan ngobrol sebentar. Apa yang sedang kamu lakukan? Silahkan duduk. Silahkan duduk. Duduk. Tiger. 2, 1. Putramu dan teman-temannya harus memperkosa gadis berusia 14 tahun itu. Aku sangat trauma. Begitu trauma sejak masa kecil mereka sampai-sampai mereka tidak bisa menahan nafsu mereka. Dia masih muda. Dia tidak tahu apa-apa. Apakah itu alasanmu melakukannya, Yusuf? Maafkan aku. Kami yang melakukan itu. Kami pikir dia ingin kamu menariknya dan membawanya ke semak-semak di bagian taman yang sepi. Dan dia ingin kamu menutup mulutnya, sementara 7 temanmu bergantian memperkosanya.
Dia harus merangkak keluar dari semak-semak itu dengan tangan dan lututnya. Dan sekarang dia hidup setiap hari dengan ketakutan akan apa yang mungkin kamu dan teman-temanmu lakukan sejak kamu dibebaskan. Itu adalah kerja yang sangat baik dari pengacarimu, omong-omong. Menggambarkan mereka sebagai korban. Apa itu? Integrasi traumatis? Seberapa nyata rasanya ini? Ayah membela anaknya, mengatakan dia masih muda, dia tidak tahu apa-apa. Jadi semacam, kami pikir dia menginginkannya. Integrasi traumatis. Apakah semua ini terdengar seperti alasan yang benar-benar bisa diterima oleh orang yang berpikir waras dalam kasus pemerkosaan beramai-ramai? Saya tidak tahu. Bagi saya, tidak. Kesehatan mental sekarang dan dukungan. Kita akan menjadi lebih baik di masa depan. Saya janji. Itu adalah jawaban yang benar. Satu-satunya masalah adalah di media sosialmu sejak kejadian itu, saya tidak melihat adanya penyesalan. Atau empati. Bahkan saya pikir kamu mengatakan bahwa dia pantas diperkosa. Maksud saya, mereka berpakaian tidak pantas dan membuat laki-laki terangsang dengan rok mini mereka yang sangat pendek. Mereka memamerkan kaki dan payudara mereka. Kamu menulis bahwa dia pantas mendapatkannya. Aku akan menghapusnya. Apakah ini nilai-nilai yang kamu ajarkan kepada anak-anakmu? Aku mengajarkan dia nilai-nilai dari Al-Quran dan nilai-nilai dari keluarga kami. Kalau memang ini nilai-nilaimu, bahwa perempuan di Amerika dan Eropa pantas diperkosa hanya karena aturan berpakaian, kenapa kamu datang ke sini? Kamu tahu bahwa ada perang serius di negara kami dan nyawa kami terancam. Itulah sebabnya kami ada di sini. Dan aku rasa kamu tahu itu. Kamu tahu apa yang aku pikirkan. Aku rasa yang keluar dari negaramu bukan orang-orang baik. Aku rasa justru yang keluar itu orang-orang buruk. Dan aku rasa kamu membawa sistem nilai kuno dan komitmenmu pada agama di atas demokrasi. Dan di atas segalanya, termasuk supremasi hukum. Yusuf, kamu akan mengambil ponselmu. Kamu akan mulai menelpon teman-temanmu satu persatu dan memberitahu mereka untuk datang ke sini sekarang juga, karena kamu punya informasi baru untuk mereka. Kita tidak akan membahas detail-detail kejinya, karena itu tidak perlu. Tapi perasaan itu, apa yang dikatakan pria itu, bagaimana dia merespons, itulah yang dirasakan orang-orang. Kami pikir kamu datang ke sini bukan karena kamu tidak aman di sana, tapi karena kamu punya agenda lain, dan kamu rela menganggap remeh rasa aman kami dan menyalahgunakannya. Dan itu adalah sesuatu yang membuat banyak dari kami benar-benar lelah dan muak. Dan itulah alasan mereka tidak ingin film ini diputar. Karena mereka takut kamu akan menyadari kebenarannya. Betapa konyol dan gilanya semua argumen yang membela para pemerkosa terdengar ketika kamu benar-benar melihatnya dalam konteks. Ketika kamu benar-benar melihat apa yang dialami para korban. Semua itu omong kosong dan sangat membuat frustrasi serta membuat orang marah. Dan pemerintah telah mengecewakan masyarakat karena tidak menangani masalah ini dengan benar. Tidak menjadikan masalah ini sebagai prioritas utama. Dan itulah yang diingatkan oleh film ini. Dan itulah mengapa mereka tidak ingin kita menontonnya. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.